Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua kawan-kawan yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah saatnya saya melaporkan balik ke kepolisian. Udah saya perhitungkan segala sesuatunya. Dari 2014 saya selalu mengalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah 2020. Masih juga kemudian menyerang saya dari berbagai sisinya, orang-orang yang selalu menyerang saya dan mengatakan saya pembohong, penipu dan lain sebagainya. Membuatkan buku tentang saya dengan berbagai judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, bismillah, saya insya Allah akan melaporkan balik seluruh orang-orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kepolisian. Saya mendengar mereka juga melaporkan saya ke pengadilan negeri untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Moya Fidi yang disebut bukan proyek saya, bukan milik saya. Itu milik kawan-kawan saya yang dulu ketika kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah, kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis, melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat, mencoba berdiri bagaimana kemudian semua opportunity bisa diambil, direbut oleh umat. Sebuah kekuatan yang dimana kemudian umat berkumpul, tidak ada satupun kemudian proyek-proyek di dalam negeri, usaha-usaha di dalam negeri, bisnis-bisnis di dalam negeri yang kemudian tidak milik umat. Semuanya milik umat. Di saat yang bersamaan kemudian ada kawan-kawan dekat saya yang kemudian membangun Moya Fidi. Saya datang, tapi pada saat itu kira-kira 11-12 atau deketan dengan patungan usaha yang Hotel City. Lalu patungan usaha Hotel City itu punya saya, dan masih berdiri hotelnya sampai sekarang. 2 tower, nggak ada yang nggak jalan, semuanya jalan. Bahwa usaha belum menguntungkan, ya memang usaha ya begitu, tapi hotelnya sudah berdiri. Dan setiap yang mengambil dana patungan usaha tidak ada yang kemudian saya tidak berikan. Semua saya berikan. Bahkan saya berikan keuntungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun saya bilang Hotel City ini lambang bahwa bersatunya umat, kemudian berdiri ini hotel. Bukan soal untung dan rugi, tapi ini sekali lagi lambang. Kalau umat bersatu luar biasa. Kalau umat bersatu akan besar. Banyak yang kemudian dikompor-komporin, akhirnya kemudian menarik dananya. Saya nggak keberatan, dan bismillah saya bilang diatur ya pengembaliannya, karena ya biar bagaimana kemudian kita punya duit, kadang ada kadang tidak ada. Tapi secara Hotel City-nya berdiri, nggak ada cerita bohong-bohong. Silakan datang ke Hotel City di Tangerang, di googling aja Hotel City Horizon Tangerang. Nah, yang operate juga Horizon, bukan sembarang operator. Dan Horizon kemudian bahkan mengajarkan saya dan kami semua untuk bismillahirrahmanirrahim bisa sendiri mengoperasikan Hotel City itu. Nah, bersamaan dengan Hotel City patungan usaha, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada Moya Fidi. Ada seorang ibu di Magelang yang punya tanah, kemudian kawan saya Mas Arjun dan Mas Arjanto membangun apartemen di sana. Lalu karena teman dekat mengelola pesantren Darul Quran Solo juga, orang baik, orang yang berkhidmat dengan Quran, orang yang berkhidmat dengan agamanya Allah, orang baik, orang yang berkhidmat untuk kemudian anak-anak yatim, anak-anak asuh, orang-orang yang berkhidmat untuk kemudian orang yang memang punya sedikit duitnya lalu menjadi santri Darul Quran yang berbayar. Saya bantu dengan izin Allah SWT. Saya datang waktu itu, saya bilang ini salah caranya. Saya baru aja ditegur waktu itu nih. Saya baru aja ditegur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini nggak jalan. Kita mesti nyari bentuk.
Waktu itu kami juga masih nyari bentuk 2012-2013, masih dibimbing oleh pemerintah, dalam hal ini OJK waktu saat itu. Kemudian akhirnya kami ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkembang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Lalu berkembang menjadi aset manajemen yang hari ini lahir, aset manajemen syariah, satu-satunya syariah. Setiap kemudian kita bikin yang syariah malah dibilang kita yang ilegal, kita yang haram. Sudah, ini udah 2020. Bismillah, saatnya saya melaporkan balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang menjadi ekosistem mata rantai orang-orang yang itu aja, orang yang nggak ada yang beda. Muncul sih orang-orang baru yang nggak tahu juga saya gimana ceritanya. Paytrend tuh keren banget. Apanya yang kemudian ilegal, apanya yang kemudian money game. Justru kami ini yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada di baris terdepan untuk kemudian menghadang money game. Kenapa kami kemudian ikut di bisnis multi level? Karena kami ingin mewarnai. Kami sering dakwah, kami sering kemudian bilang, bila ada kemudian kota, kampung, tempat yang kemudian marak dengan kesalahan, dengan yang haram, dengan dosa, dengan maksiat, datang ke situ, jangan dijauhin, jangan kemudian malah ditinggal. Bisnis juga begitu, di perdagangan halal. Kementerian Perdagangan tuh ada banyak divisinya, ada banyak bagiannya. Di antaranya adalah bisnis yang konvensional, dagang bener. Jadi hanya kemudian distributor, agen, reseller, itu bisnis biasa, konvensional, dan itu ada divisinya sendiri. Tapi multi level juga ada divisinya tersendiri. Selama ini haram, selama ini yang masuk itu bukan umat, selama ini yang masuk orang lain. Kekeruk duitnya buat orang lain, kekeruk duitnya itu bukan buat kita, buat umat. Ini sesuatu yang saya bilang, ini dakwah, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita masuk. Bahkan diambilnya bukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, diambil oleh pengusaha Singapura, pengusaha Malaysia, ada yang pengusaha Amerika. Saya masuk konsultasi dengan DSN, MUI, ini kalau begini gimana caranya? Ayo buka matanya. Umat ini udah banyak diinjak orang, umat ini udah banyak kemudian dipukul orang, umat ini udah banyak kemudian ditinggalkan orang, umat ini kemudian udah banyak diperas oleh orang, umat ini udah banyak kemudian diambil duitnya oleh orang, triliunan rupiah. Masuklah kemudian kita kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngurus semua regulasinya, ngurus semua regulatornya. Pokoknya sekarang semua yang terlibat, bismillahirrahmanirrahim, saya udah gak ada keraguan lagi, akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener sudah, ngelaporin di pengadilan negeri juga saya tungguin. Gak pernah menang di kepolisian manapun. Bukan karena saya ini deket sama pemerintah, gak ada cerita saya make jalur pemerintah. Saya kalau di BAP saya datang, gak pernah saya gak datang di BAP. Termasuk yang terakhir di Surabaya, saya diam. Iya, teman-teman saya bilang ini udah jadi buku, ditulis sebagai buku. Anak-anak keturunan saya melihat, membaca, mendengar. Ayahnya nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut tapi ditulis. Ayo bismillah. Dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir, nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle, saya akan gentle. Saya salah, saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Moya Fidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya Mas Arjun dan Mas Harjanto itu gagal membangun apartemen Moya Fidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moya Fidi itu. Satu saja ada yang nyerahkan Moya Fidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup. Satu aja. Nggak ada. Tidak ada.
Nyerahin duitnya juga sama orang lain, ke rekeningnya orang lain. Bedah rekeningnya. Ada PPATK kok, ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi, tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja, ada orang yang menyerahkan langsung Moyafidi ke saya, satu saja, sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat, satu saja. Saya yakin demi Allah, demi Quran yang ada di kepala saya, demi Quran yang ada di hati saya, demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya kalau betul-betul saya menipu Moyafidi. Gak ada ceritanya. Justru demi Allah, tanya dengan yang semua dikembalikan. Buat teman-teman yang sudah saya bayar, yang saya kembalikan, yang saya ganti, ayo bersuara. Benarkah Yusuf Mansur itu menipu? Ayo bersuara. Karena sekarang saya sudah bersuara. Saya tidak diam lagi, saya sudah bersuara. Jangan tidak bersuara. Teman-teman ngasihnya kemana, proyeknya di mana, tapi saya mengembalikan dengan izin Allah. Kenapa? Karena waktu itu saya bilang, siapa yang ditipu? Nggak ada yang ditipu, itu sebenarnya itu gagal. Tapi oke lah, siapa yang jadi korban? Nggak ada yang jadi korban juga sebenarnya, karena itu kemudian tidak jalan proyeknya. Tapi oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ternyata teman-teman Petren. Nah, saya cinta sama Petren. Terus saya tanya juga, berapa duit? 1,5 miliar. Oh ya udahlah, bismillah, kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja. Udah jangan pada ribut, diem dah, udah saya ganti, tapi diatur ya. Gitu, saya malah ganti. Enggak apa-apa sumpah sama orang, sumpah benar kok. Dan saya tidak nyumpahin orang, saya nyumpah benar. Kalau emang saya nipu, saya bohong. Hah? Ada Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak kemana-mana. Saya udah bilang kok. Dari sejak yang pertemuan pertama, kasus yang pertama dulu, saya diam, saya ngalah. Iya, ente harus ganti. Iya, saya ganti. Gini, iya udah pokoknya ngikut. Tapi setiap apa dijadikan pukulan balik, setiap apa dijadikan pukulan balik. Nah, yang sekarang udah sangat kelewatan. Lalu kemudian teman-teman Moyafidi dialihkan ke Hotel City. Ya karena Hotel City punya saya, punya kita. Dialihkan, nggak pernah naruh di Hotel City. Saya bilang, udah ya, yang naruh di Moyafidi, nih sahamnya saya bayar dengan saham Hotel City. Nah, belakang Hotel City yang pada naruh Moyafidi pada narik. Orang dikompor-komporin juga. Padahal saya bilang tadi itu lambang berdiri. Hotel Umat berdiri itu saya ganti loh. Kemudian pada narik saham, ya udahlah, ayo bismillah, saya kasih. Sampai sekarang paling sisanya tinggal berapa, 100 atau 200 juta gitu, udah dibayar semua. Dan nggak benar kan orang dibayar karena saya mengajarin kebaikan. Demi Allah loh, teman-teman wali santri pada dihina orang, santri-santri saya pada dihina orang, teman-teman saya yang jadi panitia pada dihina orang, orang pada takut manggil saya, orang pada takut ngundang saya. Apaan ini? Coba aja lihat di pengadilan negeri. Kalau emang nanti saya kalah, saya harus bayar. Bismillah kita bayar. Kita lihat coba apa yang benar, asal hakimnya objektif. Dan saya percaya hakim objektif. Sama seperti polisi, saya bilang dilaporin ke polisi mana aja, saya percaya polisi itu objektif. Giliran saya yang menang di mana aja dianggapnya apa? Saya dekat sama pemerintah lah, ini dibantu pemerintah lah. Nggak arong saya di BAP. Justru yang melaporkan itu banyak yang tidak BAP, karena nggak jelas yang melaporkannya. Sekarang ini yang melaporkannya kemudian saya laporkan, yang teriak-teriak saya penipu saya laporkan, semua pengadilan semua orang yang di belakang layar juga saya laporkan, istri-istri yang pada mendukung yang melaporkan itu juga saya akan laporkan, karena sering komen di Instagram saya juga. Begitu saya lihat, oh istrinya si Fulan, oh ya sudah, pokoknya sekarang yang ngomong macam-macam kita screenshot dan kita laporkan semuanya, kita kejar terus, nggak bisa. Saya pengen bikin tahfiz Quran di seluruh desa, di seluruh tanah air. Nggak mau saya ada yang ganggu. Jangan sampai orang kemudian ngeri. Masih mau buka rumah tahfiz, tapi nggak mau sama Yusuf Mansur. Kenapa? Yusuf Mansur penipu. Nggak begitu.
Terus Petra yang dibilang money game. Orang yang udah pada daftar-daftar minta duit balik. Balik bagaimana? Ya ayo dong kita usaha. Ayo dong kita jalan. Ayo dong kita tuntaskan. Jangan mau dikomporin orang. Enak aja ngatain usaha kita ilegal. Ini saya itu ngurusin kelegalan umat dari mulai awal sampai akhir. Enggak lah. Nggak ada judulnya kita begini begitu. Nggak, insya Allah nggak ada. Saya masih ustadz yang seperti dulu. Bahwa saya punya kesalahan, ya siapa juga yang nggak punya kesalahan. Ayo bismillah, bukan begini caranya. Saya sering ngajarin sama orang, kalau ngelihat orang salah deketin, perbaiki. Lah mereka bukan pengen diperbaiki kok. Bukan pengen saya diperbaiki, enggak. Pengen ribut, pengen rame. Bismillah lah. Pokoknya saya udah niat, udah bilang saya. Pengacara saya, teman-teman kepolisian juga pada greget. Nih laporin balik aja, pada telepon nama saya, WA dari mana-mana. Saya bilang nggak usah. Tapi sekarang udah waktunya. Udah waktunya. Buat yang mendengar ini ya, yang selam dan pasti ada di dalam kok orang sering komen. Bismillah, saya udah niat. Apapun yang terjadi, saya mau laporin. Kalau saya yang kalah sampai saya masuk ke dalam penjara, di dalam penjara kita bikin pesantren. Lagian kalau masuk bukan karena persoalan kita, kalau masuk karena bukan perbuatan kita, kalau masuk karena kita difitnah, itu mah kita bahagia, kita seneng, kita demen. Udah di dalam nanti itu, di dalam itu jadi murid saya, di dalam itu jadi santri saya, di dalam sama-sama kita mengaji, di dalam sama-sama kita belajar Quran. Mungkin tugas saya nanti ada yang di sana, nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Lagian kalau urusan begini berapa tahun juga sih di penjara. Kalau emang mereka merasa menang lalu saya kalah dan benar-benar menang, saya benar-benar kalah, bismillah nggak apa-apa. Di dalam saya ngajar Quran, di dalam saya ngapalin Quran lagi, yang balikin Quran lagi, berikut nomor ayatnya, bismillah. Kalaupun nanti di pengadilan negeri yang perdata saya harus kalah, kemudian hakim menyatakan saya harus bayar, kita bayar, nggak apa-apa. Terus saya jual tanah dah buat bayarnya. Tapi berani apa uang yang nggak halal kemudian dipakai? Kerugiannya 2,5 juta katanya. Ada 5 orang lalu minta ganti 5 miliar. Apa-apaan? Substantifnya juga, substantif moya fidi yang bukan ya perbuatan saya, dan itu bukan penipuan juga. Sekarang saya udah mau ngelaporin aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Asli. Dan saya mau ngelaporinnya sampai ke atas-atasnya tuh. Jadi sampai ke atasnya nih. Siapa nih atasnya? Gitu. Kita udah tahu. Saya udah bilang nih sama keluarga, siap-siap nanti penuh dengan fitnah. Kalau emang ada fitnahnya, bismillahirrahmanirrahim, ada banyak teman-teman kita yang juga mendukung. Insya Allah. Pokoknya kita akan laporin balik. Semua, termasuk yang testimoni, kesaksian, kita laporin aja udah. Apalagi terakhir bikin di masjid. Masjidnya Allah dipakai buat ngomongin orang. Iya kalau bener omongan itu. Wah, gak bener dah udah. Udah bismillah, saya berhari-hari terakhir ini nih. Ini mesti saya lakuin dari dulu ini. Kasihan ini yang pada bener. Teman-teman pada mau bikin rumah tahfiz, dihadang orang. Kami enggak menerima penipu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati sekarang yang pada ikut komen. Yang ikut komen sekarang pokoknya saya screenshot, saya laporin juga. Nggak ada cerita udah pokoknya. Nggak ada cerita. Hati-hati bener. Ya yang di Facebook tuh. Pokoknya semua nih yang hulu ke hilirnya. Saya udah bilang nih sama teman-teman pengacara semua. Udah langsung diteliti siapa akun-akun siapa yang ikut nyerang. Dan dia harus mempertanggungjawabkan yang dia serang. Dia ikut nuduh kita sebagai penipu dan pembohong karena apa? Karena emang kemudian ikut terprovokasi kah? Ikut terprovokasi saja saya bilang ikut dilaporin. Biar pada nggak ngomong sembarangan. Saya dibilang kemudian ikut makan duit sedekah. Yang bener lah. Buktiin aja gitu loh. Ayo buktiin. Dibilang ini cerita sedekahnya palsu lah, apalah. Yo, ayo dong yang bertestimoni sedekah, sholawat, istighfar. Ayo bunyi.
Jarang loh saya ngomong seperti ini. Dan ini langsung saya kasih juga ke semua media juga, bahwa saya akan melaporkan balik, demi Allah akan saya melaporkan balik. Biar aja udah. Gak ada udah. Bismillah, ini mestinya dari dulu saya lakuin ini. Tapi baru sekarang kemudian saya bicara. Biarin dah. Karena ini kasihan panitia-panitia tempat saya ceramah ikut diserang orang. Wali-wali santri ikut diserang orang. Santri saya yang gak bersalah juga diserang orang. Itu dia benar, kalau saya diem aja kasihan jemaah. Betul itu. Yang cinta sama saya diserang orang. Ada. Dah pokoknya sekarang mah kita laporin termasuk semua orang yang kemudian ikut bersuara, itu yang akan kita laporkan. Iya benar pokoknya. Bismillah, nggak suka. Apa? Kita ini lagi berjuang. Imani syariah yang pertama, manajemen aset manajemen syariah yang pertama. Kita pertama. Karena kita ini di depan di urusan ekonomi. Pengen banget umat jaya, pengen banget umat bangun, pengen banget umat merdeka. Pengen banget umat kemudian sukses, menang di atas yang lain, di negerinya sendiri. Dulu saya diam aja, sekarang enggak lah. Karena kita pengen bangkit, kita pengen bangun. Dua nih yang saya lakukan, melaporkan balik dan membuat buku. Isinya juga koreksi terhadap buku-buku yang isinya saya difitnah. Dan saya Yusuf Mansur, kalau ada yang memang benar, tidak segan-segan saya bilang, itu benar isinya, saya salah. Pada waktunya nih, karena dengan saya dilaporkan yang kepolisian kan, SP3 tuh. SP3-nya aja dicurigain, polisi dicurigain, gimana? Ya sekarang mah udah saya bilang, saya agak berubah nih sekarang. Bismillah, ada judulnya ini menegakkan juga kebenaran. Mereka kan nganggap mengatakan kebenaran, ya kita menegakkan kebenaran, kita adu bukti aja. Makanya sekarang hati-hati. Kalau ada yang komen macam-macam, apalagi followernya sampai 0, buzzer, pokoknya itu langsung kita teliti ke atasnya siapa, termasuk yang membiayainya siapa. Itu yang kemudian kita akan ambil, kita akan angkat. Bener udah, gak ada cerita udah. Teman-teman pengacara yang percaya sama saya, teman-teman kemudian pengacara yang kemudian yakin saya nggak salah, yuk sini di belakang saya, bismillah. Apalagi kemudian melaporin ke pengadilan negeri dengan substansi yang itu lagi, Moya Fidi lagi. Itu ibunya tuh sampai sakit-sakitan tuh yang punya. Karena setiap saya dilaporin kan juga semua ekosistem saya kan ikut dilaporin juga, ikut bersaksi. Untuk sementara orang, untuk sebagian orang ikut bersaksi itu nggak bener. Ikut bersaksi aja kan buat orang kecil mah gemeter, sampai sakit lu, dosa banget tuh orang. Kasian. Dan gak ada yang investasi beneran loh ya, bukan yang fitnah loh ya, kayak patungan usaha. Gak ada yang saya gak kembalikan kalau emang mau narik. Tapi saya kasih tahu kenapa sih emang narik. Jangan kena fitnah lah, hotelnya berdiri kok, hotelnya ada kok. Gak mau ya umat punya hotel, bahwa belum untung lah ya iyalah. Usaha hotel pada susah tapi berdiri. Kita kan bilang, kita pengen ngelihat oh itu pesawat kita. Begitu penumpang duduk, kapten yang ngomong, pramugaranya ngomong, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Itu yang saya pengenin. Kita kan ngelihat kilang minyak, oh itu kilang minyak kita, umat ada di sana. Ngelihat jembatan, ngelihat jalan tol, jangan ngutang ke luar negeri. Itu kemudian perjuangan kita. Enggak kok, masih sama, saya sama pemerintah juga masih sama. Udah jangan ngutang. Sama. Ayo bismillah kita bisa. Kita patungan. Nah patungan itu yang lagi dihajar. Masa iya saya rela coba. Yang terakhir Surabaya, perumahan syariah. Bener-bener dianggapnya itu saya yang nipu. Ketemu juga enggak sama yang
bikin perumahan syariahnya. Hanya gara-gara mereka nyantumin nomor saya, foto saya, nama saya, lalu bilang kemana-mana, nanti akan ada rumah tahfiznya Yusuf Mansur, sekolahnya Yusuf Mansur, pesantren Yusuf Mansur. Saya nggak tahu itu, nggak ngerti. Ketemu saya juga di tempat acara, sama kayak orang-orang, lalu foto sama saya, sama orang-orang. Diberitain di TV, saya diem aja. Kemudian itu digoreng lagi sama mereka-mereka yang sama lagi orang-orangnya. Sama orang-orang itu aja. Ustadz lo nipu lagi itu. Ya Allah, nipu lagi. Saya di BAP loh, BAP beneran. Bukan karena saya dekat sama siapa. Enggak, kita dekatnya sama Allah. Saya pengen banget ngelihat jalan tol punya umat, ngelihat kilang minyak punya umat, ngelihat terminal punya umat, ngelihat smelter punya umat, ngelihat tambang ini tambang itu punya umat, ngelihat perumahan ini perumahan itu punya umat, ngelihat semua opportunity di Indonesia ini punya umat. Nggak ada yang berubah saya. Wartawan yang nulis juga sama, bukan pengen dapat kebenaran tapi pengen ngeblow up aja. Udahlah. Saya udah deketin juga, saya udah mahabbah, udah turun hati saya. Tapi tetap aja begini. Lalu saya ngelihat nih, makin hari ekosistem saya makin diserang nih. Kasian nih orang-orang saya kalau saya diem aja. Surabaya ini sebentar lagi akan ada klarifikasi tuh dari kepolisian. Sebenarnya klarifikasi dari kepolisian tuh banyak banget, cuman gak didengar karena bad news itu good news memang di Indonesia masih begitu. Cuma kan mesti saya blow up lagi tuh. Nih SP3, nih SP3, nih SP3. Kemana aja SP3? Ya saya pikir juga termasuk yang terbaru tuh Kiblatnet, Demokrasi atau apa itu saya mau laporin juga, biarin aja udah. Nah, mereka sih wartawannya ngubungin saya, kontak saya, ada yang kontak saya juga. Dan beberapa lagi Toiba apa sekarang kita sikat tuh beneran udah nggak ada udah sekarang sampai akar-akarnya udah nggak ada yang berubah. Saya juga mau ngadu nih sama Hakim, minta izin beliau mau laporin balik udah lama nih dari 14. Kasian udah nuris di Hongkong, kasian kayak nabung tanah. Nabung tanah itu bener ada. Saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang gak bener. Tanah-tanah dikuasain oleh pengusaha melulu yang gak ada belanya sama agama, gak belanya sama umat. Saya mau lapor sama guru-guru saya, mau izin sama guru-guru saya. Dulu saya disidang juga sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa tuh ya, saya diminta datang. Ayo Ustadz Yusuf klarifikasi, saya datang. Kata Habib Rizik, kau bantu jelasin nih ada orang bikin buku begini. Iya Bib, insya Allah saya datang. Begitu saya datang, kayak udah pada ngumpul. Nah, orang yang bikin bukunya gak datang waktu itu. Apa kata Habib Rizik? Dia peluk saya. Ente berarti yang benar, karena ente berani datang. Itu yang bikin buku ente gak berani datang, gak datang. Berarti mereka itu bohong, ente yang benar. Habib Rizik tuh. Ntar saya silaturahim sama beliau. Kangen juga sama Habib Rizik. Terus kalau saya pas umroh yang besok nih, kalau jadi umroh nih saya mau silaturahim, mau peluk dia, mau kemudian cium tangan, minta doanya. Yuk kita baca selawat dulu bener. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummah. Maafin ya teman-teman ya. Lagi pagi saya live beginian. Udah, insya Allah habis begini kita langsung ambil langkah.
Mestinya langkah ini dari dulu. Bismillah.